Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Hadi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Saya bergabung di gelombang kedua Angkatan 6 Kelompok 3. Di sini saya akan membahas terkait analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Tentunya di bidang saya, yaitu saya seorang calon penghulu ahli pertama. Baik, yang pertama saya akan mengidentifikasi 3 masalah yang dianggap penting dan nantinya akan dipilih menjadi satu masalah yang untuk dibahas. Yang pertama adalah digitalisasi layanan KUA yang belum merata. Deskripsi isunya, upaya digitalisasi layanan seperti SIMKAH Web, Pusaka Sakinah hingga aplikasi BIM digital masih belum merata. Beberapa KUA mengalami kesulitan akibat minimnya infrastruktur digital, SDM yang belum terlatih, atau jaringan internet yang tidak stabil. Dampaknya, pelayanan publik jadi lambat, data perkawinan tidak sinkron, pusat daerah, masyarakat kesulitan mengakses layanan daring. Selanjutnya ada yang kedua kurangnya pemahaman calon pengantin tentang bimbingan perkawinan. Meskipun bimbingan perkawinan atau BIM sudah menjadi prasyarat penting, masih banyak calon pengantin yang pertama itu menganggap BIM hanya formalitas, tidak memahami substansi materi, tidak mengikuti acara atau secara aktif saat pelatihan. Dampaknya, angka perceraian masih tinggi. Tujuan pembinaan keluarga sakinah tidak tercapai. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pernikahan siri dan tidak tercatat. Masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri atau tidak mencatat pernikahan secara resmi ke kantor urusan agama. Dampaknya, tidak ada legalitas hukum bagi istri dan anak. Tidak bisa membuat kartu keluarga atau kakak, juga akta kelahiran anak secara sah. Rentan sengketa harta dan hak waris. Untuk digitalisasi layanan KUA yang belum merata, keterkaitannya dengan manajemen ASN menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan pelayanan prima jika layanan digital seperti SIMKAH Web, BIM digital, atau layanan keagamaan lainnya belum optimal, maka ASN dianggap belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik. ASN perlu dimanajemen agar memiliki kompetensi digital melalui pelatihan, mutasi strategis, atau pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan zaman. Keterkaitan dengan Smart ASN adalah ASN yang berbasis teknologi, adaptif, dan berdaya saing global. Ketika ASN belum mampu mengoperasikan sistem digital atau tidak memiliki inisiatif terkait dengan layanan digital, maka ASN tersebut belum memenuhi karakter smart. Smart ASN harus melek atau paham digital, inovatif, dan mampu menggunakan TIK untuk pelayanan. Yang kedua itu kurangnya pemahaman calon pengantin tentang bimbingan perkawinan tadi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN khususnya penyuluh atau penghulu, yaitu saya sendiri adalah bagian dari sistem pelayanan dan edukasi masyarakat. Jika BIM contohnya tidak efektif, berarti ada masalah. Pada yang pertama itu perencanaan, program pembinaan atau manajemen kinerja ASN, kualitas penyampaian materi, atau manajemen sumber daya dan anggaran. Perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan BIM agar hasilnya berdampak nyata. Keterkaitan dengan Smart ASN diharapkan mampu menjadi komunikator yang efektif, menggunakan pendekatan digital atau kreatif dalam menyampaikan edukasi kepada calon pengantin, misalnya melalui media, video edukatif, atau platform daring lainnya. Selanjutnya, Smart ASN juga harus memiliki karakter berorientasi pelayanan dan kompeten, serta mampu menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga itu tadi ada isu pernikahan siri dan tidak tercatat. Apa keterkaitannya dengan manajemen ASN? Ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan, pembinaan, dan edukasi oleh ASN kantor urusan agama terhadap masyarakat. ASN kuat perlu dikelola secara sistematis agar tidak hanya melayani tetapi juga melakukan preventive action seperti penyuluhan, sosialisasi, dan advokasi kepada masyarakat. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu Smart ASN harus adaptif dan proaktif, mampu membaca fenomena sosial dan meresponnya dengan solusi yang tepat. Jika pernikahan siri marak
terjadi, ASN harus hadir di masyarakat, menjelaskan risiko hukumnya, apa yang terjadi, menawarkan jalan keluar seperti isbat nikah, layanan nikah terpadu, dan lain-lain. ASN juga harus cakap memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk edukasi pernikahan secara masif. Maka di sini, dari ketiga isu permasalahan tadi, yang saya pilih adalah pernikahan sirih dan tidak tercatat. Teknik pemecahan masalahnya yaitu melalui metode PDCA. Yang pertama yaitu P adalah plan atau perencanaan. Yang pertama, sosialisasi masif tentang bahaya nikah siri dan manfaat pencatatan resmi. Ini perencanaan ya. Yang kedua itu kolaborasi KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, kembangkan layanan nikah keliling atau jemput bola kepada masyarakat. Yang dua, pelaksanaan. Laksanakan bimbingan perkawinan dengan menekankan aspek hukum, gunakan media sosial, video pendek, dan edaran-edaran di masjid. Yang ketiga, buat pos layanan keliling di desa terpencil secara berkala. Selanjutnya, yang ketiga itu cek atau evaluasi. Survei tahunan jumlah nikah siri dan permohonan isbat nikah harus sangat diperhatikan. Setelah itu evaluasi, efektivitas, sosialisasi, dan pelayanan lapangan. Yang keempat itu ada action, tindak lanjut. Revisi metode penyuluhan jika tidak efektif, maka harus ada evaluasi. Setelah itu perbaikan dan revisi. Yang kedua, tambah sumber daya manusia atau alat transportasi untuk daerah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, kembangkan sistem informasi pelaporan nikah tidak tercatat. Akar masalah dari pernikahan siri dan tidak tercatat terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama itu sosial dan budaya. Masih ada anggapan bahwa sah secara agama sudah cukup tanpa pencatatan negara. Yang kedua itu ekonomi. Biaya nikah resmi dianggap mahal oleh sebagian masyarakat. Ini perlu tadi edukasi. Yang ketiga itu administratif. Persyaratan nikah dianggap rumit seperti legalisir, dispensasi usia, dan lain-lain. Yang keempat ya, ada edukasi dan literasi hukum. Kurangnya pemahaman hukum pernikahan dan pentingnya pencatatan. Yang terakhir ada aksesibilitas. Jarak KUA jauh, terbatasnya layanan mobile, layanan akses masyarakat ke kantor KUA karena sulit akses ke sana, seperti daerah-daerah terpencil. Baru setelah itu, jika dianalisis dari keempat tahapan PDCA, akar masalah pernikahan siri dan tidak tercatat adalah sebagai berikut. Hak plan, akar masalah utamanya tidak ada perencanaan edukasi hukum yang sistematis dan menyeluruh. Pelaksanaan layanan belum menjangkau masyarakat luas. Metode masih konvensional. Yang ketiga itu cek. Minimnya data, evaluasi, dan monitoring kasus nikah tidak tercatat. Actionnya tidak ada tindak lanjut atau kompromi terhadap pernikahan siri yang telah terjadi. Baru setelah itu di sini tawaran kait gagasan kreatif sebagai solusi dari saya, yaitu yang pertama adalah memberikan edukasi hukum perkawinan yang berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa nikah tanpa pencatatan negara tidak diakui secara hukum. Yang kedua, layanan jemput bola, nikah sah keliling, menjangkau pasangan yang terhambat karena jarak, biaya, atau akses informasi. Maka ini bisa ditawarkan menjadi salah satu solusi. Yang ketiga, program isbat nikah terpadu, di mana bekerja sama antara 3 stakeholder yaitu kantor urusan agama, pengadilan agama, dan Dinas Dukcapil memberikan legalitas hukum bagi pasangan nikah siri yang sudah lama menikah. Yang keempat, sertifikasi dan insentif bagi pasangan tercatat, mendorong perilaku positif masyarakat untuk menikah secara sah dan tercatat. Yang kelima itu penguatan peran tokoh agama dan adat. Ini sangat penting, karena apa? Karena banyak terjadi di masyarakat masih mendengar perkataan tokoh agama dan tokoh adat. Bahwasanya aturan sudah ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Memotong akar praktik nikah sirih dari sisi pelaku utama, pemberi layanan nikah di luar sistem resmi. Maka ini perlu dilakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.